Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia rasanya bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa, kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda simak. Dan untuk kesempatan kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri tentang si Tarjo yang berjudul Arwah Gadis. Suatu hari Tarjo dimintai tolong oleh seorang ibu yang menangis terseduh-seduh ketika dijumpai. Beliau menceritakan bahwa anaknya meninggal secara mendadak ketika terjadi kecelakaan sewaktu pulang kerja. Dan keharuan juga kesedihan menyelimuti keluarga mereka karena gadis cantiknya telah berpulang secara tiba-tiba. Dan itu sangat membuat sang ibu sangat syok mengetahui anak gadisnya yang cantik nan molek harus meninggal dengan cara mendadak. Kepalanya terbentur badan aspal dan ada darah yang keluar dari kepala, hidung, telinga, dan mata. Mungkin itulah yang membuat si Murni, nama dari sang dara cantik itu, meninggal. Acara pemakaman pun dihadiri semua teman-temannya, karena memang almarhumah si Murni merupakan jiwa periang yang disukai semua teman-temannya, baik lelaki dan wanita. Dan itu baik di kalangan lingkungan rumah, tempat kerja atau teman jalannya, apalagi di dunia maya yang memiliki ribuan pengikut. Mereka semua merasa kehilangan atas meninggalnya si Murni yang secara tiba-tiba tersebut. Dan pemakaman dilakukan sesuai aturan dan syariat Islam di kampung tersebut. Tetapi kejanggalan mulai terjadi ketika hari ketiga kematiannya. Setelah doa bersama di rumahnya dan para jamaah tahlil doa bersama pulang semua, sang ibu selalu melihat sang anak, si Murni almarhumah, di depan pintu rumah dengan kepala berdarah-darah sambil menangis merintih. Dan itu membuat sang ibu terus-menerus pingsan, sadar berulang kali. Tetapi itu semua beliau pendam sendiri tanpa menceritakan kepada pihak keluarganya yang lain, karena diyakini hanya dia yang melihat arwah dari anak gadisnya. Dan tak ingin beliau ini arwah penasaran anaknya diketahui oleh seisi kampung tempat sang ibu bermukim. Karena tak kuat menanggung beban yang selalu melihat anaknya menangis terus-menerus ketika acara doa bersama selesai, sang ibu pun mendatangi ustadz yang kebetulan modin dalam acara penguburan si Murni waktu itu. "Assalamualaikum Pak Ustadz." Sambil menangis sang ibu menyapa. Mereka berbicara empat mata di depan halaman rumah, menjauh dari keramaian keluarga yang memang menghadiri tahlil doa bersama 7 harinya si Murni. "Waalaikumsalam. Anak saya Pak Ustadz selalu menampakkan diri dengan menangis terus-menerus. Maaf Pak Ustadz, mungkin waktu penguburan ada yang kurang atau apa gitu. Kok arwah anak saya masih menampakkan diri dengan selalu menangis? Gimana ini Pak Ustadz?" "Saya kira saya sudah melakukannya sesuai syariat agama kita, Ibu. Saya juga mendengar rintihan seorang perempuan menangis ketika saya melangkah pulang. Saya pikir suara itu dari pihak keluarga Ibu yang masih menangis dalam berkabung. Itulah yang menjadi kegelisahan yang teramat sangat memukul saya saat ini, Pak Ustadz. Maaf Ibu, mungkin ada masalah hutang piutang yang belum terlunasi mungkin. Saya meminta kakak-kakaknya untuk menanyakan kepada semua teman-temannya apakah si Murni tersangkut hutang piutang ke mereka. Dan ternyata tidak ada hutang piutang. Kalau begitu, mari Ibu ajak keluarga Ibu semua untuk ke makam. Kita doakan bersama di atas pusaran si Murni." Mereka pun berdoa bersama di atas makam si Murni agar tak menampakkan diri lagi. Dengan khusyuk, sang ustadz memimpin doa-doa. Tetapi si Murni masih mendatangi rumahnya dengan menangis merintih, meminta tolong kepada ibunya. Padahal sang ibu sudah begitu ikhlas memaafkan semua kesalahan yang Murni perbuat semasa hidup. Sampai akhirnya sang ibu bertemu Tarjo untuk meminta tolong agar arwah anaknya si Murni almarhumah
bisa tenang di alamnya kini. Tarjo pun mengajak sang ibu untuk menunjukkan makam Murni sore itu. Setelah sampai di pusaran tersebut, disuruhnya sang ibu duduk seperti atahiyat akhir rukun sholat sambil memegang nisa si Murni. Kemudian Tarjo menyuruh sang ibu membaca surat Al-Fatihah sebanyak mungkin. "Ibu, karena ibu hanya yang dapat melihat si Murni, maka saya hanya membantu memperlihatkan ibu sekali lagi tentang si Murni dan kenapa dia terus menangis kepada ibu. Jangan takut, karena almarhumah adalah anak ibu juga. Nanti ibu akan melihat sendiri anak ibu, kenapa dia harus menangis kepada ibu untuk meminta tolong. Karena ibulah yang hanya bisa menolongnya. Karena hanya doa orang tua seperti ibu yang ikhlas yang dapat membebaskan penderitaan anaknya di alam sana. Amin." Sang ibu memulai membaca Al-Fatihah sambil duduk memegangi nisan anaknya, sedangkan Tarjo menempelkan telapak tangannya di kepala sang ibu sambil berdoa. Tak berapa lama sang ibu mulai melihat anaknya di alamnya sambil terus membaca surat Al-Fatihah, sekali-kali berpekik, "Astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahu Akbar, ya Allah, Allahu Akbar." Setelah dirasa cukup, Tarjo melepaskan tangannya dari kepala sang ibu, dan sang ibu pun menangis terseduh-seduh setelah apa yang dilihatnya tadi. Kini sang ibu pun tahu kenapa anaknya selalu menangis meminta tolong hanya kepada ibunya. Ternyata si Murni semasa hidupnya selalu memasang foto-foto seksi di akun media sosialnya, entah di Facebook, story WA, dan lain-lain. Dan itu yang membuat Murni selalu tersiksa di alamnya karena auratnya dipamerkan kepada halayak ramai, walau itu di dunia maya. Karena di tiap orang yang melihatnya adalah siksaan yang teramat sangat. Sesampai di rumah, itu dikabarkan kepada seluruh keluarganya agar foto-foto syur si Murni di akun media sosial dihapus semua. Sang ibu juga meminta tolong kepada teman-teman dekat si Murni agar menghapus semua foto-foto seksi si Murni agar dia bisa tenang di alamnya. Setelah sejumlah foto syur dihapus, si Murni menampakkan diri dengan gaun putih bersih dan wajah tercantik kepada ibunya dengan senyum haru dalam mimpi sang ibu. Ibunya terbangun dan menangis haru sambil mendoakan si Murni agar bahagia di alamnya. Sejak saat itu, si Murni sudah tak menampakkan diri sampai saat ini. Demikian sahabat Sejuta Kisah. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.